Selamat pagi saudara-saudaraku yang terhormat. Kali ini saya akan memulai perdebatan dengan mosi bubur ayam diaduk maupun tidak diaduk. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gumilar dan rekan saya Muhammad Nasik Arya Mubarok. Oke, dari tim pro atau bubur diaduk, silahkan memperkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Zulian Dera Darmanusa dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti dari tim pro. Oke, untuk selanjutnya tim kontra atau tim bubur tidak diaduk, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luciana Winjasanya Maharani dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falaleka Prasetya dari tim kontra. Oke, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan debat kali ini akan diberi waktu selama 3 menit. Apabila lampu hijau, debat dimulai. Apabila lampu kuning, berarti Anda boleh melakukan interupsi. Dan apabila lampu merah, Anda tidak boleh melakukan interupsi. Apabila tangan saya melakukan gerakan seperti ini, berarti perdebatan selesai. Paham semuanya? Paham. Oke, perdebatan kita mulai dari tim pro atau bubur diaduk dulu. Waktu kalian 3 menit dan lampu sudah berwarna hijau, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya bubur diaduk itu lebih enak. Kenapa? Karena topping-topping yang ada di bubur, contohnya seperti kacang, mungkin ada sambal, terus ada topping ayam lagi. Terus kalau di bubur Jakarta itu ada cakwe. Mungkin kalau diaduk itu lebih enak karena semua topping-topping dan bubur itu menyatu dengan cita rasa yang balance. Terus saudaraku, Baik saudaraku, kita membicarakan soal topping, terus balance dari sebuah makanan. Menurut saya Anda itu terlalu ribet untuk menguruskan soal balance dalam makanan. Yang Anda maksud soal balance dalam makanan itu apa? Ya, jadi kalau kita makan bubur secara diaduk, itu sebenarnya merusak cita rasa ya. Jadi kayak buburnya itu menjadi cair, menjadi lebih cair dan kayak rasanya itu ngeblend nggak jelas. Jadi kayak bubur itu kayak rasanya nggak jelas gitu loh. Tapi kalau misalnya kita makan bubur tidak diaduk. Interupsi saudaraku. Silakan saudaraku. Menurut saya kalau bubur diaduk itu akan rasanya menjadi nyatu. Jadi nggak buat rasa itu berubah. Kata tadi ada bilang kan bubur tidak diaduk akan mengubah rasa itu. Interupsi saudaraku. Baik saudaraku. Saya menambahkan tadi mengubah cita rasa atau menyebabkan bubur menjadi cair. Selain itu, diaduk juga merusak estetika makanan di bubur tersebut yang tadinya di atasnya ada topping-topping bermacam-macam. Jika diaduk akan merusak semua topping. interupsi saudaraku. Silakan saudaraku. Baik, untuk sebuah makanan itu menurut saya tidak memerlukan estetika tersendiri. Karena untuk makanan sendiri kan itu kita makan. Karena dengan cara diaduk di perut pun akan teraduk. Dengan cara tidak diaduk pun sama, di perut pun diaduk gitu loh. Terus saudaraku, Baik saudaraku. kalau misalkan kita berbicara tentang diaduk atau tidak teraduknya di perut, semua makanan jika Anda makan dengan mentah ataupun matang pun itu teraduk di perut. Ya. Jadi kalau misalkan Anda memakan bubur itu diaduk, rasa yang menyatu itu menjadi rasa apa? Maniskah, pahitkah, pedaskah menjadi satu? Maka rasanya jadi apa? Kalau misalkan logikanya gini, kita makan bubur tidak diaduk. Nah, ada sambalnya terpisah, kecapnya terpisah, bawangnya terpisah, ayamnya terpisah, apalagi mericanya terpisah. Nanti rasanya itu akan menjadi satu. Nanti pas masuk ke lidah pun kita bisa merasa, oh ini rasanya pedas, oh ini rasanya manis, oh ini rasanya asin gitu loh. Jadi kalau misalkan rasanya menjadi satu, Anda tidak bisa menyimpulkan rasa yang menjadi satu itu apa. Interupsi saudara. Tidak, terima kasih. Oke, cukup. Waktu sudah habis. Apakah ada argumen lagi dari tim kontra? Baik, terima kasih. Kalau misalkan kita makan bubur tidak diaduk, itu sebenarnya akan menambah cita rasa ya. Cita rasanya itu beragam sebenarnya. Jadi kalau misalkan Anda makan bubur tidak diaduk, itu tidak jelas rasanya. Kenapa? Kalau misalkan Anda mencampur semua rasa menjadi satu dalam sebuah bubur, bubur itu adalah nasi yang overcook. Yang overcook.
Jadi si bubur itu jadi cair ketika Anda makan bubur terus diaduk, apalagi ada kecap yang memiliki tekstur cair, sambal yang teksturnya juga cair. Kalau misalkan Anda tambah lagi diaduk, itu tambah cair, jadi rasanya itu tidak enak, begitu loh. Jadi Anda nggak perlu memberikan pembelaan bahwasanya makan bubur diaduk itu enak, itu tidak enak sama sekali. Tidak, terima kasih. Dan saya perlu tekankan satu kali lagi bahwasannya makan bubur tidak diaduk itu sama sekali tidak enak. Sudah, cukup. Kesimpulan yang saya bawakan adalah saya di sini bersikap netral, tidak membela dari pihak pro maupun pihak kontra. Karena saya mengamalkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berarti kita harus bermusyawarah untuk perdebatan ini karena kita harus menghargai pendapat orang yang berbeda. Jadi kesimpulan perdebatan yang saya akhiri dengan sikap musyawarah dan saya berharap diterima dengan baik oleh para peserta debat. Kesimpulannya sudah jelas. Para peserta debat boleh saling bersalaman, boleh saling berpelukan dan bisa meninggalkan tempat debat. Terima kasih.